Kali ini kita melanjutkan pelajaran tarikh ya di kelas 4. Sebelumnya kita sudah belajar di halaman 26. Hari ini kita melanjutkan di halaman 27 ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Poin A, kepribadian dan sifat agung Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia santun dalam bertutur kata. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan tidak pernah berdusta, serta luhur budi pekertinya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membeda-bedakan atau memandang seseorang dari status sosial, warna kulit, suku, bangsa, atau golongan. Beliau selalu berbuat baik kepada siapapun saja, bahkan kepada orang yang jahat atau orang yang tidak baik kepadanya. Nabi Muhammad SAW mempunyai perilaku dan akhlak yang sangat mulia, serta memiliki budi pekerti yang agung seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung lah. Ketika kaum kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad SAW gila, beliau tidak marah lah. Beliau tetap teguh, tenang, dan sabar. Ketika Nabi Muhammad SAW dilempari kotoran hewan, dan ketika ada seseorang yang menaruh jebakan duri di depan rumah beliau yang mengakibatkan kaki beliau terluka, beliau tidak memberikan balasan kepada yang melakukan kejahatan tersebut. Beliau berhasil dalam berdakwah karena mampu menahan diri ketika menerima celaan dan makian dari kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan dan menyempurnakan sifat dalam diri Nabi Muhammad SAW sehingga beliau pantas menjadi teladan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW telah terbiasa santun dalam menyampaikan kebenaran. Di halaman 28 kita dapat mengambil keteladanan dari kepribadian Nabi Muhammad SAW antara lain sebagai berikut. Nah, di sini adab pertama, kedua, ketiga, dan keempat lah. Yang pertama yaitu santun dalam berbicara dan bertutur kata. Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan kefasihan dan keindahan, tidak berbicara spontan lah, akan tetapi penuh dengan persiapan. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang paling fasih, lah bahasanya, baik ucapan dan teratur dalam penjelasannya lah. Kemudian yang kedua, santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan agar kita bersikap santun terhadap sesama, saling menghormati dan mengasihi lah. Beliau mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah dan membantu terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan, serta peduli terhadap penderitaan anak yatim piatu, para janda dan yang lemah lah, dan orang-orang miskin. Ketiga, santun dalam pengambilan keputusan. Nabi Muhammad SAW berpegang teguh kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap karena beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4 lah, yang keempat,
yaitu santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Nah, meskipun Nabi Muhammad SAW selalu dihina, dicemooh, dicaci maki, dianggap sebagai orang yang gila, dilempari kotoran berulang kali, ingin dibunuh, namun beliau tetap pemaaf, tidak pernah ada dendam dalam diri beliau. Nah, ini titiklah sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jadi intinya dalam pertemuan kita hari ini kita belajar mengenal kepribadian sifat agung Nabi Muhammad SAW lah, yaitu tadi yang bisa kita ambil seperti sikap Nabi tidak pernah memandang seseorang itu dari segi statusnya, status sosialnya, warna kulitnya, sukunya, bangsanya, golongannya, tidak pernah dibeda-bedakan, semua sama lah. Dan kita bisa mengambil yaitu seperti sifat yang mulia diajarkan Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW. Dan tadi kita sudah belajar antara lain lah, diantaranya tadi kepribadian Nabi itu yang pertama tadi santun dalam berbicara lah dan bertutur kata, artinya kata-katanya itu dijaga. Nah, dijaga. Kalau kita misalkan nih mengambil keteladanan Nabi dalam berkata-kata, maka kata-kata yang kita ucapkan tuh dijaga, hati-hati dalam berbicara, jangan sampai orang itu tersinggung dengan kata-kata kita, ya lah. Kemudian yang kedua tadi Nabi Muhammad itu santun dalam perbuatan. Nah, perbuatannya pun kita harus meniru apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tadi apa? Contohnya perbuatannya peduli terhadap anak yatim, ya loh, kepada yang orang lemah. Nah, itu contohnya lah. Kemudian yang ketiga tadi kita yaitu santun dalam pengambilan keputusan. Nah, artinya tidak sembarangan dalam mengambil keputusan, harus ada diperhitungkan dulu, jangan gegabah. Kemudian yang keempat yaitu santun ketika berhadapan dengan orang yang membenci kita. Nah, siapakah yang kita temui, kita hadapi, itu kita tetap mengutamakan santun, sopan santun lah. Nah, itulah. Nah, jadi sebelum Bapak akhiri ini, Bapak punya tugas yaitu tuliskan, ada 4 tadi kan, ada 4 macam kepribadian Nabi yang bisa kita ambil pelajaran untuk hari ini dulu. Ada pertama, kedua, ketiga. Nah, tuliskan itu. Tulisnya contohnya lah yang pertama tadi santun dalam berbicara dan bertutur kata. Nah, sampai situ aja ya lah ditulis. Ada kan titiknya. Jadi yang kedua apa tadi? Santun dalam apa? Nah, tulis. Kemudian yang ketiga santun dalam apa pulang? Yang keempat. Nah, kalau sudah selesai menulisnya itu, foto kirim ke WA pribadi Bapak lah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Allahumma fiqh al-qamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.